Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Marilah kita hidup saling mengampuni. Pengampunan itu adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kita mampu mengampuni orang lain, maka kita akan menikmati damai sejahtera yang datangnya dari surga, mengalir di hati dan hidup kita. Dan percayalah, hidup kita akan menjadi lebih baik ketika kita mampu mengampuni orang lain. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena setiap hari Engkau selalu memberikan pengharapan yang baru, hidup yang baru, dan kekuatan yang baru. Pagi ini juga Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, biarlah firman-Mu ini juga menjadi satu firman yang memberi kekuatan kepada kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Pengampunan Tuhan menyucikan hidupmu. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita mungkin setiap hari memakai deterjen pencuci baju. Itu merek yang pertama kali muncul itu adalah Rinso. Tahun 1970 Rinso mulai muncul, dan ini deterjen yang baru. Lalu mungkin Bapak Ibu yang lahir tahun 60-an masih ingat iklan Rinso yang baru itu yang dibawakan oleh Chris Biantoro. Iklan Rinso itu punya slogan, berani kotor itu baik. Mungkin slogan itu sampai hari ini. Nah, sebelum Rinso muncul, orang pakai sabun cuci tangan, cap tangan untuk cuci baju dan untuk cuci piring. Lalu mungkin masih ingat juga sabun cuci batangan. Orang-orang di kampung mungkin saat ini ada yang masih bisa pakai, ada yang masih pakai sabun batangan ya, sabun cuci batangan. Lalu ada juga, lalu muncul sabun cuci tangan itu atau sabun cuci baju merek Wings. Dia dicolek begitu ya. Lalu muncullah Rinso. Sesudah Rinso muncullah merek-merek yang lain. Ada Daya, ada Soklin, pembersih, dan segala macam. Lalu fungsinya deterjen atau Rinso itu kan menyucikan baju. Baju yang kena noda bisa bersih seperti semula. Lalu ada kisah baju yang susah, kalau baju kena noda anggur itu susah dibersihkan. Karena noda anggur itu susah dibersihkan, susah menjadi semula, itu agak susah noda itu. Tapi noda-noda yang lain pasti bisa dibersihkan oleh deterjen atau Rinso. Nah, bicara soal deterjen Rinso itu kan gunanya membersihkan dari noda. Jadi cara kerjanya cepat. Nah, hari ini firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 18b mengingatkan kita begini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pengampunan yang Tuhan beri bagi kita itu menyucikan hidup kita, membersihkan kita dari segala noda dosa, noda kejahatan. Dan pengampunan itu adalah awal mula kita dibersihkan dari segala kotoran-kotoran yang menghancurkan hidup kita. Dan Bapak Ibu, Tuhan mengampuni kita, Tuhan membersihkan kita, bukan hanya separuh, tapi sepenuhnya Dia bersihkan. Seperti noda apapun, Tuhan mampu membersihkan. Segala dosa dan kesalahan kita, sebesar apapun kejahatan yang kita lakukan,
Dan sebesar apapun dosa yang kita perbuat, Tuhan mampu mengampuninya. Jadi percayalah, pengampunan Tuhan memulihkan keadaan kita. Jika ada dosamu, jika ada perkara-perkara yang sulit, yang kau anggap terlalu besar dosa itu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengampuninya. Dan pengampunan Tuhan seperti sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Kenapa itu dosa itu merah seperti kirmizi? Biasanya dosa kan warna hitam. Kalau noda warna hitam bisa dibersihkan. Tapi kalau dosamu merah seperti kirmizi, tidak bisa dibersihkan selain oleh darah Kristus. Dan dosa yang merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, bersih. Begitu juga sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah hidup di dalam Kristus. Tuhan mampu mengampuni kita. Tuhan mampu menolong kita. Dan pengampunan yang Tuhan beri membereskan semua persoalan. Pengampunan Tuhan beri juga memulihkan hidup kita. Sekarang kita sudah hidup bersih di dalam Tuhan. Dosa-dosa, tidak ada dosa yang mengikat kita. Ketika kita berdosa, kita meminta ampun, Tuhan mengampuni. Tapi jangan juga kita sengaja berbuat dosa. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Dan pilihlah hidup dalam kebenaran. Hidup di jalan Tuhan, hidup yang menenangkan jiwa, hidup yang memuliakan Kristus, hidup juga yang membawa damai sejahtera. Kiranya kasih Tuhan menopang kita, sehingga kita mengingat bahwa Yesuslah yang mampu membersihkan kita. Lewat pengampunannya, Dia membersihkan segala dosa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sebesar apapun dosa kami, Engkau mampu mengampuninya ya Tuhan. Terima kasih, kami punya Allah yang besar, punya Allah yang maha pengampun, punya Allah yang memberikan kasih-Nya luar biasa bagi kami. Berkati kami, tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.